Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, teman-teman, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan kemarin. Ini saya akan mereview sejenak. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang trigonometri dan konsep-konsep dasarnya. Jadi pada pertemuan kemarin kita sudah membahas konsep umum trigonometri itu menggunakan konsep teorema Pythagoras dan segitiga siku-siku. Jadi ada 3 hal yang harus kalian hafal untuk mencari nilai-nilai trigonometri. Yang pertama itu sinus, mencarinya dengan demi, cosinus atau cos itu dengan sami, dan tangen itu dengan desa. Terus ini misalkan ada sudut di sini, misalkan alfa, sudut depannya itu 3. Maksud saya sisi depannya itu 3, sisi sampingnya itu 4, dan sisi miringnya itu 5. Nah, sekan itu berkebalikan dengan kosinus, kosek itu berkebalikan dengan sinus, dan kotangen itu berkebalikan dengan tangen. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sudut-sudut istimewa yang ada pada trigonometri. Jadi sudut istimewa itu ada yang paling istimewa yang harus kalian kuasai itu ada 5. Jadi dari mulai 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, kalau kalian melihat ini dan menghafalkan ini terasa sangat susah dan rawan untuk lupa. Jadi ada berapa sudut ini? Ada 15 sudut. Kalau lupa 1 sudut saja nanti lupa semuanya. Baik, saya punya triknya. Jadi kalian lihat nilai sinus A itu mulai dari 0, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Jadi semakin membesar. Dari 0 ini nilainya ini pasti semakin membesar. Tapi untuk kosinus dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Jadi semakin mengecil. Jadi nilainya ini seolah-olah berkebalikan. 0 ini semakin, untuk sin itu dari 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1 itu semakin membesar. Dan kosinus itu semakin mengecil. Nah, jadi kalau sin 0 itu sama dengan nanti cos 90. Terus sin 30 itu sama dengan cos 60. Nah, terus sin 45, yang paling mudah itu sin 45 sama cos 45. Ini nilainya sama. Ini sama ya. Jadi sin 0 itu nilainya 0, sin sama dengan cos 90 maksud saya. Sin 30 itu sama dengan cos 60, dan sin 45 itu sama dengan cos 45, ini nilainya sama. Sin 60 itu sama dengan cos 30, dan sin 90 itu sama dengan cos 0. Jadi semakin ke sana, semakin ke sini, nilainya itu seolah-olah semakin berkebalikan. Nah, saya punya triknya. Jadi saya cukup menghafal 1 sudut saja, yaitu sudut 0. Nah, sudut 0 ini bacanya bukan, ini ada sedikit kekeliruan ya. Ini maksudnya sinokosi. Ya. Ya, trik yang saya pakai itu di sudut 0 ya, perhatikan ini. Itu
saya menghafalkannya sino kosi. Jadi sin 0 itu 0, cos 0 itu 1. Jadi sino kosi gitu. Nah, langsung nanti saya cari kebalikannya. Saya buat berarti kalau sin 0 nanti akan sama dengan cos 90, sin 30 nanti akan sama dengan cos 60, sin 45 sama dengan cos 45, sin 60 itu akan sama dengan cos 30, sin 90 itu sama dengan cos 0. Jadi cukup saya menghafalkan satu sudut saja, terus nanti saya bikin nilai ini sama dengan nilai ini, nilai ini sama dengan nilai ini, nilai ini sama dengan ini, nilai ini sama dengan ini, nilai ini sama dengan ini. Begitu. Terus untuk tan-nya, tan itu sin bagi cos sinus. Jadi rumus untuk mencari tan itu kok bisa dapat 0 itu dari mana? Dari sin bagi cos. Nah, kita coba aja. Sin 0 bagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3, 1 per akar 3. Atau orang-orang biasa menyebutkannya sepertiga akar 3 untuk dirasionalkan dulu. Tapi untuk ini belum rasional. Bisa sepertiga akar 3. Terus setengah akar 2 bagi setengah akar 2, 1. 1 ya. Setengah akar 3 bagi setengah akar 3. 1 bagi 0 tidak terdefinisi. Seperti itu. Nah, kita lihat grafik sinus. Kita lihat tadi grafik sinus itu sin itu nilainya mulai dari 0. Nah, maka grafik sinus itu nilainya dari 0. 0 nilai tertinggi berapa tadi? Nilai tertinggi ini 1. Jadi 0 puncaknya itu 1. Nanti akan pada puncak bukitnya itu 1 dan puncak lembahnya ini min 1. Terus untuk kosinus itu nilainya dimulai dari 1. Kita lihat grafiknya. Ini mulai dari 1. Seperti ini. Jadi perbedaannya seperti itu. Kalau grafik kosinus itu mulai dari 0 ke 1. Terus grafik kosinus itu dari 1 ke 0. Terus grafik tangan seperti ini. Nah, kita akan membahas sudut-sudut di berbagai kuadran atau perbandingan sudut antar kuadran. Jadi kalau saya punya grafik atau diagram kartesius, di sini bias sumbu X, di sini sumbu Y, ini yang positif, di sini positif, di sini negatif, di sini negatif ya. Jadi sudut lingkaran itu kan 360. Berarti kita bagi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Berarti 360 bagi 4 berapa? 90. Masing-masing kuadran ini nilainya 90. Nah, kuadran pertama itu mulai dari 0 sampai 90. Kuadran kedua itu 90 sampai 180. Kuadran ketiga 180 sampai 270. Kuadran keempat ini belum diedit ya. Maaf, ini 270 sampai ya, yang terakhir 270 sampai 360. Nah, maksudnya ini bagaimana? Jadi ada beberapa sudut itu yang nilainya enggak semuanya positif. Jadi tergantung kuadrannya. Jadi kalau di kuadran 1 tadi, sudut-sudut istimewa 0 sampai 90 itu semuanya positif, all. Tapi untuk kuadran kedua, sudutnya dari 90 sampai 180 itu yang positif hanya sin dan kebalikannya cosec. Selain itu negatif semua. Kuadran ketiga itu yang bernilai positif itu tangen dan kebalikannya kotangen. Dan kuadran keempat itu cosec dan cos, maksud saya cos dan sec. Ini
kebalikannya. Cos kebalikannya sek, tan kebalikannya kotan, sin kebalikannya kosek. Nah, teman-teman cukup menghafalkan yang atas saja ini. Jadi kalau saya biasanya semua, all kan semua, berarti semua sindikat tangan kosong. Saya ulangi, semua sindikat tangan kosong, gitu ya. Jadi semua kuadran 1 semua itu bernilai positif. Sindikat kuadran 2 itu sin bernilai positif, yang lain negatif. Sin dan kebalikannya ya tentunya. Untuk kuadran ketiga, tangan atau tan bernilai positif dan kebalikannya kotan. Kuadran keempat, kosek dan sekan. Nah, untuk mencarinya, ini untuk kuadran 1 kan tadi sudah jelas. Untuk kuadran 1 itu menggunakan sudut-sudut istimewa. Untuk kuadran 2, cara mencarinya itu 180 dikurangi alfa. Alfa ini maksudnya sudutnya. Kuadran 3 ini 180 ditambah dengan alfa. Terus kuadran 4 itu 360 dikurangi dengan alfa. Oke, kita langsung lihat contohnya. Nah, ini masih yang 135. Ya, untuk ini tentukan nilai sin 135 dan cos 240. Cos 240 itu berada di kuadran ketiga ya. Kuadran ketiga tadi 180 sampai 270. Berarti nilai ini ada di kuadran ketiga. Nah, kalau sin 135 itu ada di kuadran kedua. Di kuadran kedua tadi 90 sampai 180. Berarti nilai 135 itu ada di antara ini. Nah, untuk yang 240 itu kan berada di antara 180 sampai 270. Nah, baik. Langsung saja. Nah, yang ditanyakan kan sin 135. Ini masih sebentar. Saya tadi juga nyomot dari internet, ternyata masih ada beberapa kekeliruan. Baik, untuk 135 itu sin 135. Berarti 135 tadi kan rumusnya untuk kuadran 2 itu 180 kurangi alfa. Nah, berarti 180 kurangi berapa hasilnya 135. Saya ulangi, 180 kurangi berapa hasilnya 135. Nah, betul, 45. Berarti alfanya itu 45. 45 ini. Sin 45 tadi berapa? Setengah akar 2. Nah, karena kuadran 2 sin itu bernilai positif, maka nilainya positif di sini. Nah, yang kedua, cos 240 itu ada di kuadran ketiga. Kuadran ketiga tadi rumusnya 180 plus alfa. Nah, berarti cos 240 berarti cos 180 ditambah berapa hasilnya 240? Ya, ditambah dengan 60. Berarti alfanya itu 60. Cos 60 itu setengah. Tapi karena ini ada di kuadran ketiga tadi yang bernilai positif apa? Tan dan kotan. Berarti ini nih nilainya apa? Nilainya negatif. Apaan ini? Belum bisa. Ini harusnya min setengah ya. Gitu.
Ya intinya ini min setengah. Maaf karena saya juga nyopot dari internet dan enggak, ternyata masih ada beberapa hal yang keliru gitu. Jadi itu ya penjelasannya. Jadi kalau sin 135 itu ada di kuadran kedua. Nah, rumusnya tadi di kuadran kedua itu 180 kurangi alfa, berarti 180 kurangi berapa? Hasilnya 135. Nah, 180 kurangi 45 itu 135. Berarti nilai alfanya 45. Tinggal sin 45 setengah akar 2. Untuk yang ini cos 240 itu di kuadran ketiga. Kuadran ketiga tadi 180 plus alfa rumusnya. Jadi 180 ditambah berapa? Hasilnya 240. Berarti 180 ditambah 60. Berarti alfanya 60. Karena ini ada di kuadran ketiga, jadi cos di kuadran ketiga itu bernilai negatif karena yang bernilai positif hanya tan dan kotan. Maka ini nilainya min setengah. Oke, gitu ya teman-teman. Semoga kalian paham dan semoga video ini bermanfaat. Kita cukupkan. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.